Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 HI4B akan membahas mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman. Mulai dari sejarah Yaman, dilanjut dengan sejarah munculnya Houthi, jalannya pemberontakan, dan bagaimana upaya penumpasan pemberontakan oleh kelompok Houthi tersebut. Sebelum menjadi seperti Yaman sekarang, Yaman terbagi menjadi dua bagian. Pada awalnya, Yaman Arab Republik atau Yaman Utara merupakan wilayah Kerajaan Ottoman, di mana setelah runtuhnya Kerajaan Ottoman pada Perang Dunia Pertama, Yaman Utara resmi merdeka. Sedangkan People's Democratic Republic of Yemen atau Yaman Selatan merupakan negara koloni dari Inggris yang merdeka pada 1967. Bentrokan kedua negara terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu pada 1972 dan 1979. Pada tahun 1980, konflik antara kedua negara mereda dan terjadinya normalisasi hubungan antar negara. Ditemukannya ladang minyak di perbatasan kedua negara pada tahun 1988, mengakibatkan kedua negara mulai melakukan diskusi kembali untuk mencapai unifikasi kedua negara. Pada tahun 1989, kedua pemimpin negara mulai melakukan rencana untuk unifikasi dan demilitarisasi perbatasan dan akses hubungan antar negara. Pada 22 Mei 1990, kedua negara mendeklarasikan unifikasi dan membentuk Republic of Yemen, di mana Ali Abdullah Saleh, Presiden Yaman Utara, ditetapkan sebagai kepala negara, dan Ali Salim Al-Beid, Presiden Yaman Selatan, ditetapkan sebagai kepala pemerintah. Kedua negara membagi kursi kekuasaan, partai kedua negara membagi kursi parlemen. Namun, penyatuan kedua negara malah menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Setelah membahas mengenai sejarah Yaman, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah munculnya Houthi. Houthi adalah kelompok pemberontak Syiah yang berasal dari Yaman. Mereka dinamakan Houthi karena dipimpin oleh Abdul Malik al-Houthi, seorang pemimpin agama Syiah yang berasal dari wilayah Sa'adah di utara Yaman. Kelompok Houthi pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an sebagai gerakan dakwah Syiah di Yaman. Pada awalnya, gerakan ini tidak bermaksud untuk melakukan pemberontakan atau memberontak terhadap pemerintah Yaman. Namun pada tahun 2004, konflik pecah antara Houthi dan pemerintah Yaman yang dipicu oleh penangkapan seorang pemimpin agama Syiah yang dianggap sebagai tokoh penting dalam gerakan Houthi. Pada 2004, kelompok itu angkat senjata dalam perang melawan pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Houthi yang dipimpin oleh Hussein al-Houthi turun ke jalan menentang posisi pemerintah yang mendukung ekspansi Amerika ke Irak, memprotes sikap diskriminatif dan opresif Presiden Saleh, dan menuntut otonomi khusus di Yaman Utara. Pemerintah Yaman bereaksi terhadap protes dengan sikap represif. Pemerintah Yaman telah menyatakan perang terbuka melawan Syiah dan gerakan Houthi. Penangkapan anggota Houthi dan penyitaan senjata mereka terjadi secara besar-besaran. Hussein al-Houthi meninggal pada 2004 ketika Saleh mengirim pasukan pemerintah ke Sa'adafa. Kelompok pemberontak Houthi melanjutkan operasi pemberontakannya pada September 2014 dengan mengambil alih sejumlah wilayah di utara Yaman dan bahkan mampu merebut ibu kota Yaman yaitu Sanaa. Mereka juga berhasil menggulingkan pemerintah Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi. Selanjutnya di tahun 2015 terjadi Operation Decisive Storm yang akhirnya menempatkan perhatian internasional kepada konflik yang terjadi di Yaman ini. Operasi ini dipimpin oleh koalisi militer negara-negara mayoritas Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi yang mulai menembaki instalasi militer, gudang senjata, bandara, jalan, jembatan, dan juga infrastruktur dalam negeri. Kelompok Houthi sendiri dirumorkan mendapatkan dukungan persenjataan dan pelatihan militer oleh pemerintah Iran. Pemberontakan kelompok Houthi di Yaman juga menyebabkan konflik berkepanjangan di Yaman, yang bahkan telah disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk oleh PBB. Peperangan antara dua kelompok tersebut telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 10.000 orang rakyat Yaman. Konflik di Yaman ini berkembang menjadi proxy war, dibuktikan dengan keterlibatan dari negara-negara asing seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan juga Iran. Motif utama dari koalisi Arab Saudi adalah untuk membantu Presiden Hadi dalam mempertahankan kedaulatannya yang sah dan juga untuk mengungguli pengaruh Iran di wilayah tersebut. Sedangkan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini adalah dengan mendukung koalisi yang dibentuk Arab Saudi, karena mereka juga bertujuan untuk menuntaskan kelompok teroris lainnya. Iran diduga merupakan negara yang mendukung kelompok Houthi dengan memberikan bantuan yang memang pernyataan ini sendiri ditentang oleh kelompok pemberontak
dan juga oleh pemerintah Iran. Maka dengan adanya intervensi berbagai negara di dalam konflik Yaman, sudah seharusnya ada resolusi konflik dari tiap negara yang mengintervensi untuk terlibat dalam negosiasi perjanjian perdamaian. Lalu bagaimana upaya penumpasan gerakan pemberontakan tersebut? Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perjanjian telah dinegosiasikan dengan seluruh pihak yang hadir dalam krisis Yaman, selaku menjalin hubungan dengan pihak eksternal ataupun internal. Negara-negara dihadapi dilema di mana harus setuju untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah sirkulasi senjata dan dukungannya, atau bahkan menyarankan untuk menunda sepenuhnya. Arab Saudi terus memberikan dukungan intelijen untuk serangan udara dan memasok senjata dan logistik dalam memerangi pemberontakan Houthi. Bukan hanya untuk itu, tetapi juga bertujuan untuk menargetkan kelompok-kelompok teroris lainnya. Dengan perang saudara Yaman bergantung kepada intervensi negara-negara lainnya, maka agar tercapainya resolusi konflik, tiap-tiap negara yang mengintervensi harus dilibatkan dalam negosiasi perjanjian perdamaian. Maka dari itu, dalam negosiasi perdamaian di Yaman, perlu adanya perlibatan negara-negara pengintervensi beserta dengan aktor-aktor nasional atau pemerintah dan kelompok bersenjata formal terorganisir dan lokal, yaitu pemimpin-pemimpin kesukuan dalam perang saudara Yaman, guna menjaga perdamaian dari tingkat regional, nasional, hingga lokal. Secara umum, negosiasi perdamaian di Yaman hingga saat ini dinilai gagal karena negosiasi-negosiasi terdahulu kurang memperhatikan aspek-aspek geopolitik. Konflik ini di mana negara-negara lainnya memanfaatkan keadaan konflik intranegara di Yaman untuk mencapai kepentingan geopolitik negara masing-masing melalui intervensi militer secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga kemudian menjatuhkan Yaman sampai di keadaan proxy war.